Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang teks cerita sejarah. Supaya tidak membingungkan, kita bedakan terlebih dahulu teks sejarah dengan novel sejarah. Yang pertama, tokoh pada novel sejarah tidak nyata, sedangkan tokoh pada teks sejarah nyata atau memang benar-benar ada. Yang kedua, isi dari novel sejarah banyak menyelipkan kejadian-kejadian yang tidak nyata, sedangkan isi pada teks sejarah berdasarkan fakta. Yang ketiga, sumber cerita pada novel sejarah sebagian besar merupakan karangan penulis atau rekaan penulis, sedangkan sumber teks sejarah berasal dari dokumen sejarah. Yang keempat, novel sejarah sebagai karya seni, sedangkan teks sejarah berfungsi sebagai karya ilmiah atau ilmu pengetahuan. Contoh untuk novel sejarah, Kuantar ke Gerbang karya Ramadan KH yang mengisahkan tentang cerita romantisme Ibu Inggit dengan Bapak Proklamator Soekarno. Yang kedua, Kemelut di Majapahit karya S.H. Mintarja yang menceritakan tentang Patih Gajah Mada, atau Hafalan Sholat Delisa karya Terelie yang mengisahkan tentang tragedi tsunami. Sedangkan contoh untuk teks sejarah, misalnya Candi Borobudur, Hadiah Nobel, atau Hari Buruh, dan sebagainya. Nah, itu tadi perbedaan antara novel sejarah dengan teks sejarah. Sedangkan persamaan dari teks sejarah dan novel sejarah yaitu isinya sama-sama berkaitan dengan sejarah dan cerita yang dibuat berdasarkan fakta. Bagaimana? Sudah bisa membedakan antara teks sejarah dan novel sejarah? Oke, kita lanjutkan materinya dengan novel sejarah. Cerita sejarah akan lebih menarik jika dikemas dalam sebuah karya sastra. Novel sejarah menjadi salah satu bentuk kemasan sejarah yang paling menarik. Untuk memahami suatu materi, tentunya harus memahami terlebih dahulu pengertian dari novel sejarah. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif. Novel sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau rekon. Berdasarkan jenisnya, novel ulang terdiri atas 3 jenis, yakni rekon pribadi, rekon faktual, dan rekon imajinatif. Rekon pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Contoh, buku harian, surat pribadi, dan percakapannya. Ciri dari rekon pribadi berupa pengalaman pribadi, ditulis secara subjektif, menggunakan kata ganti orang pertama, misalnya aku, kami, dan orang ketiga, dia atau mereka. Yang kedua, rekon faktual adalah novel yang memuat kejadian faktual atau cerita yang merekam suatu peristiwa berdasarkan kecataan. Contohnya, catatan sejarah, biografi, autobiografi, laporan penelitian ilmiah, atau berita media massa. Yang ketiga adalah rekon imajinatif, adalah novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Contohnya, cerpen atau novel sejarah. Berdasarkan penjelasan tadi, novel sejarah tergolong ke dalam rekon imajinatif. Artinya, novel tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah. Misalnya,
emosi tokoh-tokohnya, keluarganya, atau hobinya. Contoh novel sejarah, misalnya Ku Antar ke Gerbang karya Ramadhan KH yang mengisahkan tentang cerita romantisme Ibu Inggit dengan Bapak Proklamator Soekarno. Atau Kemelut di Majapahit karya S.H. Mintarja yang mengisahkan tentang kegigihan Patih Gajah Mada sebagai patih di Kerajaan Majapahit. Atau film atau novel Hafalan Sholat Delisa karya Terelie yang mengisahkan tentang tragedi tsunami di Aceh. Ciri-ciri cerita ulang bersifat faktual, menceritakan peristiwa masa lalu dan disusun secara kronologis. Struktur novel sejarah terbagi dalam 6 bagian. Yang pertama adalah orientasi. Pada bagian ini pengarang memperkenalkan situasi cerita atau pengarang memperkenalkan waktu, tempat, para tokoh-tokohnya. Bagian yang kedua adalah pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan masalah atau pertentangan atau kesukaran para tokohnya. Bagian ketiga menuju konflik, yaitu terjadinya peningkatan situasi yang menyebabkan bertambahnya kesulitan para tokoh. Bagian keempat, puncak konflik atau klimaks. Pada bagian ini, cerita yang paling mendebarkan karena menentukan perubahan nasib para tokohnya. Tokohnya berhasilkah atau gagalkah di dalam menyelesaikan masalahnya. Pada bagian yang kelima adalah penyelesaian. Wujud akhir dari kondisi atau nasib akhir yang dialami tokoh utama ini diselesaikan dalam tahap kelima. Kemudian yang keenam adalah koda. Pada bagian koda, biasanya berupa komentar terhadap keseluruhan cerita yang fungsinya sebagai penutup. Pada bagian koda ini, kadang ada, kadang tidak ada, atau tidak setiap novel memiliki koda. Nilai-nilai di dalam novel sejarah. Ada beberapa nilai. Yang pertama, nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Contohnya, upacara adat, perkawinan, kematian, cara berpakaian, kesenian, dan sebagainya. Yang kedua, nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti, perbuatan baik atau perbuatan buruk. Contohnya, jujur, sabar, ikhlas, suka berbohong, dan lain-lain. Yang ketiga, nilai agama adalah nilai yang bersumber atau berkaitan pada nilai-nilai agama. Yang keempat, nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dengan masyarakat. Contohnya, suka bergotong royong di kegiatan kemasyarakatan, atau menyumbang atau kesediaan untuk membantu pelaksanaan pesta perkawinan atau kegiatan-kegiatan lain yang berada di masyarakat. Yang kelima adalah nilai estetis. Nilai estetis adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik itu keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita, pilihan kata, atau bahasanya. Kaidah kebahasaan pada novel sejarah yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologis atau temporal. Contohnya, setelah, mula-mula, kemudian, sejak saat itu, dan sebagainya. Ketiga, menggunakan banyak kata kerja material adalah kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Contohnya, menyanyi, menangis, menari, melempar, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja mental, yaitu kata kerja yang menunjukkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya, kata-kata mengharapkan, menganggap, mencintai, menyetujui, dan sebagainya. Selain menggunakan bahasa dengan kaidah kebahasaan seperti uraian tadi, novel sejarah juga banyak menggunakan kata atau frase yang bermakna kias atau peribahasa
untuk membangkitkan imajinasi pembaca dan memperindah cerita. Demikian tadi uraian dari teks cerita sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.